Oke kawan-kawan, jadi kita akan mencoba untuk memperbaiki kipas angin mini Doraemon ini. Jadi kipas angin ini kendalanya setelah dipakai beberapa lama, dia tidak bisa lagi berputar. Sudah coba dicok ulang-ulang di listrik, diputar-putar juga dia nggak berfungsi dengan baik. Jadi kita akan mencoba untuk membongkarnya dan melihat kerusakannya. Jadi yang pertama di sini ada mur-murnya yang harus kita buka di bagian belakang ini. Di bagian belakang ini kalau nggak salah ada 2, 4, ada 6 mur. Jadi 2 di bawah, 2 di tengah, 2 di atasnya. Jadi kita membuka mur-murnya semua dulu. Jadi di sini teman-teman, obennya di sini ada yang kecil, ada yang besar. Saya sarankan buat teman-teman agar membeli oben yang sudah satu paket. Kalau tidak salah itu dia 20.000 sampai 35.000. Jadi bentuk obennya dapat kita ganti sesuaikan dengan ukuran murnya. Nah, di sini sudah kita buka kipasnya dan kita lihat bagian dalamnya. Jadi ini kipasnya kita copot saja ya. Kita tahan di bawah tekan lalu dicabut. Ya, ini dia berhasil dicabut dan kita sekarang mau membuka murnya juga. Di sini ada nilainya 6 juga, 6 biji. Kita buka pelan-pelan ya teman-teman. Kalau mur yang di bagian atasnya di sini dia bautnya sama mur yang bagian bawahnya. Tapi yang di tengah ini dia bautnya sudah agak sedikit besar. Jadi untuk membuka baut yang di tengah kita harus merubah obennya. Makanya saya disarankan untuk membeli oben saset yang paket itu, dia lebih bagus. Yang merek kecil itu bisa dipesan via Shopee. Jadi saya berusaha untuk membuka mur yang di bawah ini dengan cepat agar kita bisa melihat permasalahannya. Nah, ini teman-teman, saya ganti dulu obennya dengan oben yang ini agar kita bisa membuka murnya ini. Ya, sekarang kita sudah mulai membukanya dan ternyata bautnya sangat pas dan cocok dengan murnya ya ini teman-teman, sehingga dia sudah mulai perlahan dibuka dan kita angkat. Nah, di sini di bagian yang atasnya itu yang kabel merah sama kabel birunya itu kebanyakan dia tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu biasanya di bagian kemagnetannya di sini. Lingkaran kawat kuningnya ini yang bermasalah. Jadi analisis saya itu kemungkinan pengnya itu yang berfungsi memutar kipas ini, dia pengnya tidak rata lagi. Karena sudah sering berputar makanya pengnya aus. Pengnya aus itu bisa dua hal. Yang pertama karena dia miring, atau yang kedua karena dia udah kekurangan pelumas. Makanya di sini kita perlu tambahkan pelumas dulu. Pelumas itu dalam artian kita bisa pakai oli atau kita bisa pakai minyak pelumas. Banyak dijual di toko-toko teman-teman. Nah, ini saya lagi membuka bagian penyangga putaran kipasnya ini, bagian pengnya ini. Ya, udah berhasil dibuka, tinggal kita angkat saja.
Nah, ini yang menjadi permasalahannya di sini. Jadi kita coba dulu untuk mengangkatnya di sini. Ini dia kelihatannya dia tidak duduk lagi rata pada porosnya. Ini kelihatan sekali dia udah condong miring, sehingga dia tidak bisa berputar, karena ketika dia berputar dia mengalami gesekan dengan dinding-dinding yang ada di sekitarnya, yakni untuk dinding besinya ini dengan kumparan kawannya. Jadi kita buka dulu, ya, dia bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia sangat berpengaruh dalam menggerakkan kipasnya itu. Ya, kalau ini yang terbaru bermasalah yang bagian kabel sama kawat kuningannya ini tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah ini hanya piangnya saja. Jadi kita yang pertama kita mau lumuri dulu piangnya ini pakai pelumas, atau kita mencoba untuk memakai hand body, karena tadi saya memang lupa untuk membeli oli atau lupa untuk membeli pelumas. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencoba untuk memberikan sedikit hand body di sini. Dia gunanya di sini biar dia tidak keras saja dan licin, sehingga perputaran kipasnya itu lancar. Ya, tapi kalau teman-teman mau yang bagus itu teman-teman bisa pakai minyak pelumasnya atau bisa pakai oli, sehingga dia bisa mencegah karatan dari besinya ini. Nah, dengan begitu umur kipasnya bisa lebih lama karena perputarannya ini lebih baik, karena di dalamnya ada pelumas dan dia tidak kering. Jadi itu sangat bagus sekali jika kita melakukan hal seperti itu. Jadi di bagian bawah ini juga kita kasih hand body agar dia sedikit lebih licin, teman-teman. Nah, jadi bentuk di dalamnya ini ya seperti begini. Dia kapasitornya tidak dipakai di sini. Jadi tegangannya tidak terlalu besar seperti kipas Miyoko sebelumnya yang saya perbaiki. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk melihat drat-dratnya di sini. Apakah dia miring, apakah dia rata atau tidak. Karena dia akan mempengaruhi perputaran rodanya ini. Nah, seperti ini teman yang saya letakkan ini. Jika kita lihat dengan seksama maka dia agak sedikit miring, sehingga kita perlu cara-cara yang ampuh, cara-cara yang baik untuk melihat bagaimana ini. Kita lihat dia miringnya teman-teman ketika diletakkan di bagian penyangga bawahnya ini. Nah, kalau dia bentuknya miring seperti ini, otomatis dia tidak bisa berputar. Sebab ketika dia berputar dia akan mengalami gesekan dengan bagian penyangganya. Jadi kita harus membuat dia rata seperti ini. Kalau dia rata seperti ini teman-teman, maka otomatis kipasnya dapat berfungsi lagi dengan normal, dengan cukup baik. Jadi kita ratakan dulu, lalu kita masukkan ke dalam bagian penyangganya. Kita taruh dari bawah dan juga dari atas. Lalu kita masukkan piangnya ini ya teman-teman, usahakan bahwa dia rata sehingga dia bisa berputar. Nah, piangnya ini udah masuk di bagian bawahnya di sini. Tinggal satunya lagi kita masukkan dari bagian sebelah atas ya teman-teman,
supaya dia bisa rata. Tapi kita lihat bahwa di sini pengnya ini dia tidak rata untuk murnya di bagian kepalanya ini. Kalau teman-teman lihat itu dia agak sedikit bengkok. Jadi kalau dia bengkok, dia akan mempengaruhi putaran pengnya ini. Dengan begitu kipas tidak bisa berputar karena otomatis dia membutuhkan energi yang lebih besar untuk melawan gesekan. Sehingga langkah yang kita ambil adalah kita mau ratakan pengnya atau kita dudukan posisinya seperti semula. Kalau kedudukannya sudah seperti semula dan cukup baik seperti begini, maka dia bisa berfungsi kembali dengan normal karena putaran pengnya itu tepat sasaran atau dia berputar dengan cukup baik. Nah, sekarang tugas kita adalah menyatukan bagian pengnya ini ke dalam kumparan magnetnya ini, dalam kumparan kawat kuningannya ini. Jadi kita lihat bahwa posisi penyangga atasnya sama penyangga bawahnya ini dia sudah rata dan tidak miring. Itu yang harus kita lihat dulu. Sebab kalau dia miring, kipasnya tidak bisa berputar dengan baik. Jadi setelah sudah rata, sekarang kita mencoba untuk menaruh kipas dulu ya. Kita mau melihat apakah dia berputar atau tidak. Jadi kita sekarang colok dengan aliran listrik dan ternyata dia berputar, teman-teman. Jadi masalahnya sepele saja. Masalahnya cuma terletak pada pengnya tadi yang sudah agak miring. Jadi setelah diperbaiki, dia bisa berputar kembali dengan normal dan dia bisa berfungsi kembali dengan sangat cukup baik. Ini menyimpulkan bahwa kita masih bisa menggunakan kipas ini. Kita tidak perlu membuang-buang biaya. Nah, sekarang kita lepas kepala kipasnya dulu, lalu kita kencangkan baut-bautnya. Baru kita pasang lagi seperti awal. Dengan begitu dia akan lebih baik lagi ya. Dan bisa digunakan dengan sangat baik sekali. Nah, ini kita pasangkan mur dulu untuk mengkancingnya. Jadi kita pakai mur yang tadi kita buka itu, kita pasang. Pastikan bahwa saat kita mengkancing murnya atau memutar murnya ini, tangan kita tidak menyentuh bagian pengnya sehingga posisinya itu tidak berubah. Sebab kalau posisinya berubah, kita mesti membukanya kembali untuk mengaturnya pada posisi awal, pada posisi dia di tengah. Nah, sekarang kita sudah mulai putar dan dia bisa berfungsi dengan cukup baik ya teman-teman. Dia berfungsi dengan sangat normal sekali. Dan ini sangat baik sekali untuk perputaran kipasnya. Nah, sekarang setelah dipasang dengan mur, kita coba lagi ya sekali lagi. Apakah dia masih berputar atau tidak. Sebenarnya, ternyata dia masih berputar teman-teman dengan cukup baik. Dan perputarannya ini sangat kuat sekali. Berarti saat kita kancing, bautnya itu tidak terlalu ada masalah dan tangan kita tidak menyentuh pengnya tadi, sehingga dia dapat duduk pada posisinya. Nah, dengan begitu kita dapat segera menuntaskan pekerjaan ini. Dan kita taruh pada posisi awalnya di bawah di sini ya. Pastikan bahwa saat kita menaruh di bagian bawah ini, kita sudah menaruh sesuai dengan
dengan tempatnya di bawah sini. Jadi dia harus mengena. Gunanya apa? Gunanya agar dia tidak goyang ketika nanti kipas sudah kita pasang. Sebab kalau dia goyang nanti jadi masalah lagi. Sebab pasti pengnya juga tidak rata. Nah sekarang setelah dikancing, kita pasang lagi bagian tutup putihnya ini supaya dia bisa melindungi bagian mesinnya yang di dalam ini. Jadi kita pasang bautnya dulu, tadi ada 6 buah. Pasangnya baik. Dengan begitu kita bisa melindungi mesinnya. Ya sekarang setelah sudah dipasang seperti ini, kita juga harus teliti dalam melihat baut-bautnya. Jangan kita kancing terlalu keras atau memutar bautnya terlalu keras. Sebab kalau kita memutar terlalu keras, maka dia akan berakibat pada dolnya mur ini ketika dia mengalami over dari yang kita berikan itu dia berlebihan. Nah sekarang kita sudah berhasil untuk memasang baut dan murnya semua ini teman-teman dengan cukup baik dan sangat baik. Jadi setelah kita pasang seperti ini, kita pasang juga bagian bawahnya ini agar ketika nanti setelah dicok mesinnya itu tidak bergerak karena perputaran dinamonya di dalam itu sangat kuat ya. Jadi dia fungsinya itu untuk mencegah agar dinamonya tidak keluar atau dia tidak terlempar dari posisinya, sehingga kipas itu dia bisa berputar dengan baik. Oke, ini sekarang tinggal satu baut lagi yang kita pasang, dan tadi sudah saya jelaskan di awal seperti sebelumnya bahwa kita perlu melihat dengan seksama cara pemasangannya ini agar tidak salah. Sebab kalau pemasangannya salah juga akan berpengaruh. Nah ini sudah dipasang ya teman-teman bagian murnya ini. Nah setelah kita pasang seperti begini, sekarang tinggal kita taruh lagi kipasnya. Jadi kipasnya kita pasang lagi di sini teman-teman setelah bagian bodinya terpasang. Pastikan bahwa kita menaruh kipasnya di atas pengnya itu dengan benar ya. Dan taruh pada posisi yang lurus sehingga kita tidak mempengaruhi posisi pengnya yang sudah kita pasang lagi. Pastikan bahwa saat kepala kipasnya ditaruh di bawah itu kita menaruhnya dengan lurus. Sebab kalau kita naruhnya salah, posisi pengnya di bawah itu akan berubah. Nah kita taruh, kita tekan, dan kita coba tes lagi ya. Oke, dia berputar dengan cukup baik dan sangat baik teman-teman. Putaran kipasnya ini juga lumayan kuat, seperti kipas baru yang baru dibeli. Jadi begitu cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan agar dapat memperpanjang umur kipas ini. Dan begitu kita dapat menggunakannya. Sehingga cara-cara ini cukup baik daripada kita pergi membawanya ke tukang servis. Nah sekarang kita pasang tutupnya dulu. Tutup Doraemonnya ini kita pasang ya teman-teman. Dan kita lihat bahwa kipasnya juga tetap berfungsi dengan normal dan putaran kipasnya sangat kencang.
Itu berarti apa yang telah kita lakukan tadi untuk merubah posisi piangnya itu ke tempat yang semula, dia berfungsi dan berjalan dengan sangat baik, bahkan dengan cukup baik, sehingga ini menjadi sebuah hal yang baik. Nah, sekarang baut-bautnya kita pasang dulu. Ada 6 baut di sini yang mesti kita segera selesaikan, dan kita pasang semua ya teman-teman, sehingga dia bisa beroperasi lagi dengan normal, atau dia bisa berfungsi kembali lagi dengan normal ya teman-teman. Ini satu-satu kita pasang sehingga bisa memperlancar penggunaan kipasnya nanti. Jadi dengan adanya baut-baut yang kita pasang kembali ini juga dia akan membuat kipasnya awet dan terlindungi, sebab dia tidak mudah terlepas dari bantalannya atau dari kipasnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oh iya, untuk terus membagi kebermanfaatan dan kebaikan buat semua orang, teman-teman jangan lupa untuk like dan tinggalkan komen di bawah. Dan yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe agar kita semua dapat tumbuh bersama, kita semua dapat berbagi ilmu, dan semuanya dapat saling belajar. Oke teman-teman, kipasnya sekali lagi kita coba, dan dia berfungsi dengan sangat baik dan berfungsi dengan luar biasa. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.